Sobat VIP semua, kembali lagi di podcast Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan cukup spesial karena memang kedatangan orang spesial juga, yaitu tentang konseling Suryo Mentaram bersama Profesor Dr. Adi Atmoko. Selamat sore Prof. Adi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat VIP semuanya, Prof. Adi ini adalah salah satu tokoh di bidang bimbingan dan konseling Indonesia. Dan beliau salah satu orang founder dari konseling Suryo Mentaram. Apa kabar Prof. Adi? Alhamdulillah baik Mbak Kiki. Oke, luar biasa. Sehat. Baik, karena kita ngobrolnya tentang konseling Suryo Mentaram, mungkin Prof. Adi bisa cerita sedikit apa sih konseling Suryo Mentaram itu? Baik Mbak Kiki dan para pemirsa serta pendengar semuanya. Semoga semuanya berbahagia. Alhamdulillah, harus bahagia ya Prof. Ya, oke. Jadi Suryo Mentaram adalah tokoh ya yang banyak sekali bukunya dan semua buku itu ditulis dari ceramah beliau ya selama antara tahun 1925 sampai 1950-an. Kemudian oleh putra beliau ceramah-ceramah itu ditulis dalam satu buku yang disebut Kawruh Jiwo atau Ilmu Jiwa. Nah, dari buku itu banyak sekali hasil-hasil refleksi beliau, hasil-hasil observasi beliau yang semuanya diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu keilmuan yang bisa digunakan sebagai suatu landasan, apakah itu ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya menjadi suatu konseling. Dan itulah saya tertarik sehingga mengembangkan konseling pendekatan Suryo Mentaram. Oke, menarik sekali ya. Berarti memang terinspirasi dari salah satu tokoh filsuf Jawa yaitu Suryo Mentaram. Lalu Prof. Adi, dari konseling Suryo Mentaram ini apa sih yang membedakan dengan pendekatan konseling yang lain? Baik, terima kasih. Memang saya sebagai orang konseling ya, sudah saya kira Mbak Kiki juga, sudah banyak membaca, membahas, mendiskusikan, mempraktekkan, bahkan mengajarkan konseling. Ya, saya favoritnya konseling psikoanalistik, humanistik, kemudian kognitif itu saya suka Gestalt gitu ya, kemudian REBC dan seterusnya. Nah, dari berbagai pendekatan tersebut pasti kita dimulai dari hakikat manusia kan, human nature dan seterusnya sampai nanti prosedur teknik. Buku Kawruh Jiwo sendiri sudah saya baca sejak saya muda dan saya praktekkan langsung di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Dan itu bisa saya pakai sebagai pribadi sebagai suatu solusi dalam persoalan-persoalan kehidupan. Nah, dari inspirasi itu saya tertarik bagaimana ini dikembangkan menjadi satu kerangka berpikir dan kerangka kerja konseling. Saya menggunakan kerangka kerjanya dari bukunya Corey ya, dari itu, dan dari situ berhasil kami kembangkan dalam 3 tahun penelitian yang didanai oleh dana desentralisasi Fakultas Ilmu Pendidikan. Tahun pertama adalah mengembangkan prototipe, ya. Kemudian tahun kedua melakukan perbaikan-perbaikan termasuk uji terbatas, dan tahun ketiga saya melakukan uji efektivitas pada 10 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang mengalami molor akademik atau prokrastinasi akademik. Gitu. Oke, Prof. Adi, berarti keunikan dari pendekatan konseling Suryo Mentaram, apakah ini spesifik khusus terkait permasalahan prokrastinasi saja, Prof. Adi? Tentu tidak. Oke. Tentu tidak. Namun yang inti dari Suryo Mentaram itu adalah sebenarnya kalau saya bandingkan dengan berbagai teori yang ada, teori konseling tentang yang human nature ya, mengandung paling tidak ada 4 hal pokok ya. Yang
Yang satu itu adalah karep atau keinginan atau bahasanya itu want gitu ya. Yang kedua itu adalah pikir, cara berpikir ya. Kemudian rasa, cara merasakan, dan yang keempat tentunya perilaku itu sendiri sebagai bentuk dinamika dari tiga unsur yang lainnya. Nah, disinilah pergulatan Surya Mentaram mampu merumuskan ya, tiga empat pokok tadi ya, karep, pikir, rasa, sama perilaku ya, dari masa lalu bahkan dari masa kecil, anak-anak, remaja, dewasa sampai saat ini itu membentuk kepribadian tertentu yang disebut oleh Surya Mentaram dengan konsep kromodongso. Iya. Nah, dari kromodongso itulah bisa dikembangkan menjadi suatu kerangka kerja konseling. Nah, apa intinya? Intinya adalah pada harmonisasi. Harmonisasi yang beliau sebut menjadi adem, tentrem, ya, berpikir benar, berpikir lurus, berpikir benar, bisa tepat gitu ya, akurat antara internal diri sendiri, kemudian dengan orang lain. Nah, sehingga dicapailah harmoni di dalam dan harmoni dengan orang lain ya. Kemudian di dalam harmoni itulah kita mengerjakan tugas-tugas pokok, misalkan skripsi ya, atau mungkin tugas yang lain tanpa timbul konflik-konflik yang berarti. Nah, itulah intinya sebenarnya. Oke, luar biasa. Berarti memang karena memang ini diangkat dari nilai-nilai Surya Mentaram, yang mana ini nilai-nilai lokal seperti itu, Prof. Adi. Dan salah satu mungkin yang saat ini menjadi topik penelitian Prof. Adi sementara ini adalah permasalahan terkait prokrastinasi. Lalu harapan kedepannya Prof. Adi, kalau dari pemaparan Prof. Adi menyampaikan bahwa memang pendekatan konseling ini nggak hanya bisa khusus untuk masalah prokrastinasi, namun permasalahan-permasalahan lain dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pendekatan konseling ini Prof. Adi apakah cocok untuk subjek usia tertentu, misalnya ke anak-anak kah, remaja kah, atau bahkan orang dewasa, atau pendekatan konseling ini cukup universal, bisa dipakai oleh siapapun dari jenjang usia anak-anak hingga dewasa, dan tentu saja siapapun, tidak hanya dalam konteks Indonesia. Ya, saya kira istilah saya not the gun but the man behind the gun ya. Okay. Jadi siapapun ya, karena ya saya kira semua orang yang mengembangkan suatu pendekatan konseling pasti berasumsi pendekatan itu efektif untuk semuanya ya. Nah, untuk Surya Mentaram ini sebenarnya kalau dari sisi deskripsi beliau tentang kepribadian manusia, kromodongso itu memang ada kromodongso awal gitu ya, namanya ukuran 3 atau 2 gitu adalah memang masa anak-anak dan remaja. Masa remaja. Kemudian kalau sudah dewasa itu diharapkan itu sudah sampai ukuran 4 yang mampu di situ disebutkan mawas diri ya, melihat kehidupan dengan lebih netral, apa adanya, bisa memikirkan dengan tepat sehingga bisa tidak menipu diri, tidak terlalu membela diri lagi. Nah, tapi sudah lebih objektif. Nah, saya kira cara kerja ini semua konseling saya kira ujung-ujungnya kan begitu ya. Kondisi awal yang umumnya kita katakan problematik menuju kondisi tujuan yang umumnya ya lebih baik, apakah itu dari sisi emosional yang bersangkutan konseli atau dari sisi hubungan interpersonal konseli satu dengan orang tuanya, dengan temannya, dengan gurunya dan seterusnya yang terkait dengan tugas-tugas teknis dia. Kalau dia sekolah ya tugas belajar ya. Kalau anak-anak ya tugas apalah, menggambar, menulis gitu ya. Kalau mahasiswa ya menyusun skripsi, S2 menyusun tesis, menyusun disertasi untuk S3 dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa di samping aspek teknis itu sendiri, menurut Surya Mentaram tidak hanya teknis semata, tapi ada unsur perasaannya di situ.
Misalnya saya sama Mbak Kiki nih, melihat ini tidak hanya sekedar ini saja, benda ini yang untuk ngopi gini ya, tapi Mbak punya perasaan tertentu terhadap benda ini, saya punya perasaan tertentu terhadap benda ini, saya dan Mbak Kiki ketika sama-sama menghadapi ini juga ada perasaan tertentu. Nah ini kalau tidak dikelola bisa menjadi sumber konflik, ya. Bisa menjadi istilahnya itu kalau dalam bahasa agama suudon, bisa memiliki karep atau keinginan yang berbeda, ya, punya pengalaman masa lalu yang berbeda, sehingga kepribadian saya dan kepribadian Mbak Kiki dalam menanggapi hal yang sama ini bisa berbeda. Nah, perbedaan ini seringkali tidak terkelola dalam hubungan sehari-hari, apakah itu keluarga, dalam hubungan anak orang tua, apakah itu di sekolah, hubungan guru dengan siswa atau mahasiswa, dan seterusnya, sehingga muncul konflik. Nah, di dalam konflik itulah seringkali muncul saling membela diri. Saya merasa benar, Mbak Kiki merasa benar. Saya menganggap Mbak Kiki salah, Mbak Kiki menganggap saya salah. Nah itulah pergulatan interpersonal yang nggak selesai, yang ujung-ujungnya tugas pokok ini malah terabaikan. Nah kalau mahasiswa skripsinya tidak selesai, tapi sibuk menyalahkan dosen, sibuk menyalahkan orang tua, sibuk menyalahkan siswa, teman yang lain, mahasiswa yang lain, dan seterusnya. Begitu konselingnya itu arahnya. Ya. Oke, menarik sekali Prof. Adi. Ya. Jadi memang ini menjadi pendekatan yang lintas usia ya, sehingga tidak terpaku di klasifikasi usia tertentu. Karena memang pergulatan rasa yang dialami oleh seseorang itu terjadi sampai kapanpun. Betul. Oke. Berikutnya Prof. Adi, mungkin adakah hal menarik selama Prof. Adi mengembangkan pendekatan konseling ini, itu mungkin dalam tanda kutip insightful story dari proses konseling yang sudah dilakukan oleh Prof. Adi ataupun tim penelitian yang lain. Ya, saya dan tim juga sedang atau sudah masih berjalan. Okay. Bagaimana konseling Surya Mentaram ini untuk membantu para siswa SMP yang menjadi pelaku dan korban bullying. Dan itu betul intinya adalah mengolah rasa, ya. Rasa sebagai korban dan rasa sebagai pelaku. Ini di dalam prosesnya itu ya ada 3 tahapan, Mbak Kiki ya. Pertama itu dieksplorasi dulu seluruh pengalaman ya dan seluruh perasaan yang muncul. Misalnya pengalamannya diejek, perasaannya yang muncul marah, takut, jengkel, benci, dendam, itu dieksplorasi. Nah, kemudian dipahami perasaan perasaan pelaku dan perasaan sebagai korban. Nah, kemudian dari perasaan-perasaan dan pengalaman itu dicari mana yang tatu itu luka, perasaan hati luka gitu ya. Perasaan yang demblok itu tebel sehingga sulit dilupakan. Ya ini dekat dengan luka. Kemudian perasaan yang salah. Jadi sebenarnya dia itu menyembunyikan perasaan aslinya sehingga dia nyatetnya itu memorinya itu keliru ya. Jadi saya menganggap misalkan merasa Mbak Kiki benci saya. Padahal sebenarnya enggak. Nah, itu kan namanya salah nyatet. Nah, kemudian ada perasaan yang dendam dan seterusnya itu dieksplorasi. Kemudian kita ajak dengan ngobrol kayak gini santai, istilahnya itu kondo dan takon. Kondo itu menyampaikan, takon itu bertanya terus mengalir. Akhirnya bisa ngerti diri, bisa memahami diri, memahami orang lain. Terus dengan cara kalau kamu dikatakan seperti itu perasaanmu gimana? Saya sakit hati Pak. Kalau begitu kalau kamu mengatakan seperti itu pada temanmu merasa apa? Oh kira-kira juga sakit hati. Sehingga saya memahami merasakan saya perasaan sendiri dan lingkungan saya, teman-teman sekitar saya. Nah dari pemahaman perasaan orang lain dan perasaan diri itulah nanti diintegrasikan, ya bisa memahami lebih kompleks ya perasaan-perasaan dan bisa melatih
cara berpikir, ya tidak campur aduk, dan akhirnya setelah saling memahami perasaan, pikiran, perilaku itu, akhirnya bisa adem, ya karena menerima, ya tidak lagi wah gitu lagi kudu gini harus begitu, enggak, tapi ya begitulah Mbak Kiki, begitulah saya, perasaannya Mbak Kiki kecewa, saya bisa memahami kecewa dan seterusnya. Akhirnya setelah klop harmonis dari sisi rasa ini, barulah kita kerjasama. Mari apa yang harus kita selesaikan bersama, mari apa yang harus kita kerjakan bersama. Dengan perasaan yang awalnya negatif, ya penuh benci dendam, menjadi positif, paling enggak netral, syukur-syukur bisa dekat secara perasaan. Oke, Ya, oke. begitulah Siap, kira-kira siap. gambarannya. Prof Adi, ini begini. Itu tadi ada proses kondotakon, kayak gitu ya Prof Adi. Kondotakon ini apakah bisa dilakukan? Mohon maaf, apakah hanya bisa dilakukan dengan konselor atau professional helper yang certified menguasai konseling Surya Mentaram, atau sebetulnya pendekatan konseling ini bisa di autopilot kan atau dijadikan sebuah pendekatan self help kepada orang-orang di luar sana, Prof? Nah, ini menarik sekali. Ya memang saya sendiri awalnya juga autopilot ya. Saya membaca gitu, saya praktekkan sama orang tua, sama temen, sama anak-anak gitu. Kok berhasil, kok bisa gitu ya. Nah, memang kalau anak remaja itu kan lebih cocok kalau curhatan kan sesama ya. Umurnya dekat gitu ya, saling yang percaya. Satu frekuensi ya, katanya, Prof. Kalau dengan saya mungkin sudah beda zaman juga ya. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan bisa kita kembangkan bagaimana itu untuk sebaya, bagaimana itu anak-anak yang lebih khas, bagaimana proses dan seterusnya itu ya. Tapi saya kira bisa kok itu. Wong itu intinya saling memahami rasa gitu ya. Dari saling memahami rasa itu diawali dengan saling memahami keinginan masing-masing, tujuan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Kemudian dari situ tercapai harmoni ya. Dari harmoni itu nanti mengimbas pada perilaku ya. Perilaku, cara pikir dan seterusnya. Sehingga hal teknis yang hakikat itu bisa dikerjakan dengan sesungguhnya. Itu saja sebenarnya. Berarti memang ini sesuatu yang nanti ke depannya harapannya bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Tanpa adanya proses yang mungkin proper counseling dengan certified counselor seperti itu ya Prof Adi. Sangat menarik sekali. Ya, sehingga manfaatnya barokah untuk semua. Ya, tidak harus Mbak Kiki yang S3 gitu. Oke. Sobat VIP semuanya, mungkin kalau kita mendengar Surya Mentaram Prof Adi, karena memang jenengan ini atau Prof Adi terinspirasi dari salah satu filsuf Jawa seperti itu. Mungkin kita agak flashback sedikit. Apa menariknya? Mungkin tadi juga sudah dibahas ya di awal. Dari sekian banyak filsuf yang mungkin kalau para Sobat VIP itu cukup familiar sama Seneca, atau mungkin Epictetus, atau mungkin pelajaran-pelajaran di filsafat pendidikan tentang Sokrates seperti itu. Kenapa Prof Adi kemudian memilih Surya Mentaram di antara para filsuf-filsuf yang lain, Prof? Atau mungkin sedikit cerita menceritakan sosok Surya Mentaram yang kemudian Prof Adi terinspirasi dari karya beliau di Kawruh Jiwo seperti itu yang menjadi landasan dari pengembangan pendekatan konseling ini. Ya, saya kira saya punya bukunya itu ya, versi bahasa Jawa, tapi tulisannya Latin, dan versi bahasa Indonesia. Dan buku itu sudah, istilah saya, menjadi bantal tidur saya. Sering sekali saya baca dan saya pakai. Oke, Sobat VIP semuanya, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini bersama Profesor Dr. Adi Atmoko membahas tentang konseling Surya Mentaram. Mungkin Prof Adi untuk menutup podcast kita hari ini, Prof Adi punya pesan kepada Sobat VIP semua yang untuk mereka mampu mengolah rasa seperti itu sehingga nantinya tercapai harmonisasi dalam kehidupan mereka. Ya, Mbak Kiki, saya kira
rasa itu kan semua orang punya, dan itu seringkali karena tidak dididik, tidak dilatih, seringkali terjadi kekeliruan-kekeliruan yang saya sebut tadi ya, luka rasa, gemblok, ya kemudian tato, ya dendam dan seterusnya yang ternyata setelah ditelusuri, ya melakukan refleksi gitu ternyata tidak benar. Setelah kita berpikir benar, berpikir lurus, berpikir benar, ternyata itu hanya persepsi, hanya perasaan, baper dan seterusnya. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita semua, termasuk adik-adik mahasiswa, dalam hal apapun ya, apakah dalam bergaul dengan dosen ketika mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas-tugas kuliah, ya, dalam bergaul sehari-hari ya kita menyapu dan seterusnya. Ini pertama yang harus kita lakukan adalah memahami rasane dhewe. Ya. Perasaan saya pribadi itu seperti apa, yang asli, ya, bukan yang tipuan atau bukan yang ditutupi oleh harga diri, bukan yang ditutupi oleh maksud atau motif tertentu. Misalnya pura-pura cinta gitu ya, padahal ingin yang lain gitu ya. Nah, itu harus genuine, Oke, siap. harus jujur. Nah, setelah memahami apa yang dirasakan diri, pasti perasaan itu terkait dengan keinginan atau kebutuhan, ya, terkait dengan cara berpikir. Ya. Kalau cara berpikirnya keliru, perasaan yang muncul juga bisa keliru, dan perilaku, ya, perilaku yang saat itu. Nah, setelah mampu memahami diri, perasaan diri, keinginan diri dan seterusnya, kita coba untuk dengan memahami orang dekat kita. Kalau di sini saya dengan Mbak Kiki, ya, mungkin dengan dosen, dengan guru, dengan teman, ya, dengan orang tua, ya. Bagaimana dinamika perasaan beliau-beliau itu. Nah, kalau sudah, perasaan saya begini, perasaan beliau begitu. Nah, akhirnya bagaimana kita mencoba mengomunikasikan rasa ini yang lebih saling menerima, saling memahami, tidak membuli, tidak menjudge, ya. Nah, dengan penerimaan ini maka akan muncul rasa damai. Saya damai, Mbak Kiki damai, Mbak Kiki enggak merasa terusik oleh saya, demikian sebaliknya. Nah, ketika nyaman gini kan, ayo Mbak Kiki ngerjakan apa? Kan enak ya. Maksudnya kan ngerjakan skripsi, ngerjakan tugas yang lain dan seterusnya. Nah, dengan demikian yang kecil, hal kecil sampai besar gitu, masalah bangsa misalkan, ya ini akan bisa kita selesaikan dengan lebih baik, lebih efisien, tanpa penundaan-penundaan, tanpa proskasinasi. Kalau Mbak Kiki jengkel sama saya, gimana kalau mau ketemu sama saya? Males lah. Nah, kalau sudah males ketemu, Mbak Kiki bagaimana kalau mau mengerjakan tugas bareng dengan saya? Merasa tidak nyaman. Tidak nyaman, ya. Atau mungkin merasa enggan. Enggan, ya. Kan akhirnya molor-molor gitu ya. Nah, itulah yang terjadi dalam penelitian saya tentang prokrastinasi akademik. Dan yang menarik, mahasiswa kita itu tidak lemah secara metodologi. Teknis nulis skripsi, tesis, disertasi, enggak, mereka tahu, bisa belajar. Tapi begitu kena rasanya, rasa dia, rasa dosen dan teman, nah inilah yang menghambat. Ada yang karena pacarnya, ada yang karena perasaan orang tuanya, ada dosennya yang paling kuat memang, paling banyak memang dosen pembimbing, ya. Nah, tidak bisa memahami perasaan diri dosen pembimbing sehingga konflik muncul, akhirnya terus gitu sampai berlarut-larut semester hampir ya DO. Nah, kan eman-eman ya. Nah, itulah maka dunia rasa, istilah saya ini harus betul-betul kita pelajari. Nah, ini ternyata universal gitu ya. Tidak hanya di Jawa, di Indonesia, tapi seluruh dunia yang masih namanya manusia hidup Pasti punya rasa. Dan oleh karena itulah saya sangat berkeinginan dengan teman-teman tim peneliti dan tentunya para mahasiswa, mari coba nilai-nilai atau apa yang disampaikan Surya Mentaram ini kita angkat secara ilmiah, secara metodologis menjadi suatu pendekatan konseling atau psikologi atau apapun yang nanti secara ilmiah itu setara dengan teori-teori dari Freud, Maslow, Rogers dan yang lain.
itulah sebenarnya yang lebih memotivasi kita semuanya dan saya untuk mengembangkan teori Surya Mataram. Dan satu lagi lebih cocok tentunya dengan budaya Indonesia karena tidak berasal dari Barat. Okay. Demikian, terima kasih. Luar biasa sekali Prof Hadi. Untuk Sobat Flip semuanya yang mau belajar lebih lanjut tentang konseling Surya Mataram bisa mendapatkan buku dari Prof Hadi di toko buku terdekat. Seperti itu ya. Luar biasa sekali perbincangan hari ini Prof Hadi. Terima kasih karena sudah Bukunya mampir. Sudah terbit ya. Oh siap. Sudah terbit, siap. Bukunya sudah terbit. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Prof Hadi. Kita akan ketemu lagi di pertemuan dan episode berikutnya di Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum.